Anda pengen punya kedudukan, kata Allah saya berikan. Anda pengen punya harta, saya berikan. Anda ingin popularitas, sukses karir, saya berikan, kata Allah. Tapi berapa banyak yang Allah berikan atas doa yang dimintakan dan dikabulkan itu kemudian yang disyukuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Teman-teman sekalian, alhamdulillah kembali kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beraktivitas di hari ini. Semoga insyaallah hari ini aktivitas kita mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Ini penting saya ingatkan dalam setiap kesempatan supaya kita bisa mengoreksi dulu yang telah kita kerjakan, kemudian membangun visi baru pada hari-hari yang akan kita lalui. Demikian diajarkan dalam Al-Quran. Dan ini yang mempraktikkan sekarang menjadi luas. Bahkan banyak non-muslim yang mengambil manfaat dari ayat-ayat ini, kemudian dijadikan sebagai peta-peta kehidupan. Itu ayatnya sering kita hafalkan, bahkan dibaca dalam setiap kesempatan sholat. Namun tidak sedikit kemudian yang menurunkan itu menjadi detil bimbingan kurikulum dalam aktivitas hidup. Allah pernah menyampaikan di surah Al-Insyirah itu, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَرَغَبْ. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Jika engkau telah menuntaskan aktivitas di hari itu, maka kemudian siapkan untuk yang besok. Kalau Nabi biasanya malam-malam tuh beliau evaluasi dulu, istighfar, mengevaluasi kekurangan diri di rumah tangga, apa yang kurang, bergaul dengan tetangga apa yang harus diperbaiki, bergaul dengan banyak orang apa yang harus dilengkapi. Dari situ kemudian beliau istighfar sampai 100 kali, 70-100 kali. Padahal sifat beliau itu maksum, dijaga dari salah. Hanya apa yang dikerjakan Nabi, kata Allah, sesungguhnya itu bukan sekedar untuk pribadinya beliau, tapi lebih banyak ditunjukkan kepada umatnya. Kalau Nabi kan dijaga dari berbuat salah, kalau kita tidak ada penjagaan. Karena itu diajarkan oleh Nabi setiap akan istirahat di malam hari, coba banyak mengoreksi diri. Manfaatnya tidur juga akan lebih enak. Ketika orang banyak merenung di kesempatan malam, sebelum tidur dia istighfar, koreksi diri, itu cenderung hatinya lebih tenang. Karena itu ketika dibawa tidur, tidurnya lebih rileks, lebih santai, lebih enak. Beda ketika orang masih mengumpulkan persoalan dalam benaknya dan belum melahirkan ketenangan dalam jiwanya. Beda antara solusi dengan tenang itu lain. Ya, tenang itu belum tentu mendatangkan solusi seketika. Tapi ketika ketenangan itu tiba, walaupun solusi belum datang, tapi jiwanya semakin nyaman. Karena itu di dalam Al-Quran sering diajarkan amalan-amalan yang diantara manfaatnya membuat jiwa kita tenang. Ya, contoh, Allah menyebutkan orang yang sering berzikir itu hatinya tenang. Quran surah 13 ayat ke-28. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Kata Allah, ala, yakinkan pada jiwamu, aku informasikan dengan kuat, bizikrillahi, dengan banyak berzikir kepada Allah. Ba'nya di sini musahabah, membangun kedekatan. Jadi kalau orang mencoba dekat dengan Tuhan, ingin mendekat kepada Allah, dia banyak berzikir, tatmainnul qulub, maka dampak zikir itu akan berpengaruh kepada ketenangan jiwa. Nah, bagaimana cara berzikir? Diberikan detilnya. Baca Quran itu zikir. Makanya Al-Quran disebut dengan zikir. Quran surah ke-15 Al-Hijr ayat ke-9. Inna nahnu nazzalna dzikra. Kami telah turunkan Al-Quran sebagai zikir. Jadi kalau teman-teman sedang baca Al-Quran, itu ada ketenangan, zikir di situ. Makanya silahkan kalau Anda tidak percaya, silahkan ketika Anda sedang gelisah, pekerjaankah di kantor, di rumah tangga ada masalah, alih-alih Anda kemudian adu argumentasi atau hanya menuliskan persoalan di media sosial, bikin status yang tidak kunjung tuntas, kenapa kemudian tidak Anda alihkan dengan berwudu, membuka mushaf, baca Quran? Ini jaminan. Demi Allah saya katakan, ketika Anda praktekkan, kata Allah saya berikan ketenangan. Ambil wudu, buka mushaf, baca. Walaupun solusi belum tiba, hati cenderung tenang. Bahkan ada orang-orang yang jangankan baca, dia mendengar Al-Quran saja, itu ada kekuatan dalam jiwanya. Itu ada di Quran surah ke-8 ayat kedua.
Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang beriman itu kalau dia disebutkan nama Allah ada getaran dalam jiwanya. Dan kalau dibacakan ayat-ayat Allah bertambah keimanannya dan semakin dekat hubungannya dengan Tuhan. Tawakalnya kuat. Dikata Allah kalau Anda nggak sempat baca misalnya atau kesulitan membaca, buka murotal. Teman-teman di jalan sambil Anda ke pekerjaan, ya Anda ingin tenang, alih-alih mendengar atau membaca yang tidak jelas, buka murotal. Dengarkan. Minimal itu akan membawa ketenangan pada jiwa, kata Quran. Ada bacaan Quran, ada sholat. Sholat itu disebut zikir. Quran surah ke-20 ayat ke-14. Ya innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Kata Allah, saya Allah, tidak ada Tuhan selain saya, sembah saya. Cara menyembah saya, tunaikan sholat sebagai zikir. Karena itu banyak dulu orang-orang yang ketika sedang gelisah, ada masalah, dia memilih untuk berwudu. Ada yang datang ke masjid, ada yang sholat di rumahnya, minta solusi, minimal ketenangan tiba. Doa bagian dari zikir. Ya, Quran surah ke-7 ayat ke-205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Silahkan kau berdoa sebagai zikir. Karena itu orang berdoa cenderung tenang. Nah, ini disatukan saat kita akan tidur. Silakan Bapak Ibu cek. Bukankah saat akan tidur berdoa? Ya kan? Bukankah saat akan tidur diajarkan baca ayat-ayat? Ya, kalau yang mula-mula diajarkan 3 kul itu, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Tambah ayat kursi supaya tidak diganggu oleh setan saat tidur. Ya, ingat, kita tidur, setan datang dalam tidur. Ya, datang dalam tidur. Makanya kalau ada mimpi buruk, Nabi mengatakan dia diganggu oleh setan. Ya, untuk itu kita meminta pencegahan kepada Allah yang tak mengantuk. Ingat, setan tak tidur, Allah tak ngantuk. Maka kita meminta, bacakan ayat kursi. Ya, lempar dia dengan ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal la ta'khudhu sidatun wala naum. Ya, lempar dengan ayat kursi. Tidak cukup dengan ayatnya, dengan kursinya sekalian. Ya, ya bacakan itu. Kemudian ada yang sholat kan? Sholat dulu sebelum tidur kan? Ya, Nabi mengajarkan witir atau 2 rakaat sebelum kita tidur. Supaya apa? Supaya tenang. Jadi gini, saya ingin ajarkan, mohon maaf, berbagi bukan mengajarkan. Saya ingin berbagi begini. Agama itu ketika memerintahkan kepada kita, bukan ingin memberi beban. Di cara berfikirnya ingin memberikan solusi. Di ketika Allah minta kita sholat, sebetulnya ingin memberikan ketenangan. Minta kita berdoa supaya kita nyaman. Allah nggak butuh dengan sholat kita. Semuka langit dan bumi tidak bersujud kepada Allah, tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Cuma kita yang butuh. Makanya ketika dipanggil hayya 'alas shalah, Anda bertanya kenapa sholat? Kata Allah lewat suara azan, hayya 'alal falah. Yang aku berikan lewat sholat bukan beban, tapi kebahagiaan untukmu. Bukankah engkau selalu minta, ya Allah bahagiakan rumah tanggaku, ya Allah sukseskan pekerjaanku. Aku yang punya, datang kamu sujud, minta aku berikan. Karena itu di pertemuan terakhir kemarin kita memohon kepada Allah saat duduk di antara 2 sujud, minta banyak permohonan. Rabbil filli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni, dan seterusnya. Minta kasih sayang, minta perlindungan, minta rizki, minta rahmat, minta kesehatan, dan seterusnya. Karena Allah yang punya. Pertanyaannya, kenapa banyak orang meminta dalam sholat kemudian belum ada yang terkabul, atau 1 dari sekian banyak belum dicapai? Boleh jadi ada yang belum maksimal dalam sholatnya, atau ada dari bacaan dan gerakan sholat itu yang belum dipahami dengan baik, sehingga maknanya tidak teresap ke dalam jiwa. Karena itu kita teruskan sebentar manfaat dari apa yang kita pelajari lewat sholat. Kita masuk ke pertemuan sekarang, sujud bagian kedua. Saya akan ambil 10-15 menit saja, selebihnya kita akan diskusi. Dari pertemuan yang telah kita lalui, saya kira ada beberapa kesempatan yang belum kita untuk berdiskusi, dan saya mohon izin mungkin akan berhenti lebih awal, ya mungkin setengah 12 atau mungkin 15 menit sebelum zuhur. Saya bisa pamit lebih dulu karena ada hal yang harus saya kerjakan kemudian.
Jadi kita maksimalkan pertemuan ini untuk membahas 10-15 menit bagian sujud yang kedua. Setelah itu kita coba buka diskusi. Anda yang ingin ditanyakan atau sempat terlewatkan dari awal wudhu sampai dengan ke bagian sujud itu, pertanyakan kemudian, karena setelah itu kita akan masuk bab bagian ketiga terakhir. Tiga terakhir kita akan bahas tahiyat. Ya, jadi cara tahiyat, baik tahiyat pertama ataupun terakhir, plus bacaannya. Kemudian yang kedua adalah doa khusus sebelum salam, karena ini menjadi bagian terakhir dari 4 keadaan yang doanya seketika akan dikabulkan oleh Allah kalau benar caranya. Ada saat berdiri, kedua saat rukuk, ketiga saat sujud, dan keempat sesaat sebelum salam. Untuk yang ini saya akan berikan perhatian lebih karena jarang banyak orang fokus di sini, saking ingin cepatnya selesai sholat. Ya, jadi baru tahiyat udah pengen salam gitu kan. Makanya Allah taruh tuh di bagian terakhir sebelum salam, ada peluang saat kita membacakan doa itu seketika kalau benar doanya bisa dikabulkan. Kalau dalam posisi itu Anda diminta dan dimohon untuk memberikan sesuatu atau meminta sesuatu, kira-kira apa yang harus kita mintakan? Kan dulu ada tayangan di TV dalam 1 jam harus menghabiskan uang sekian, bingung kan mau beli apa aja. Sekarang dalam sekian menit, sekian detik Anda harus meminta, dan kalau diberikan itu akan dikabulkan. Kalau Anda minta kan berpeluang dikabulkan. Anda mau minta apa? Nanti akan diajarkan oleh Nabi beberapa kalimat yang kalau Anda bacakan itu akan diberikan semua yang terbaik dunia, alam kubur, dan akhirat. 3 dimensi kehidupan. Karena nanti ada yang cuma minta dunia saja. Quran surah kedua ayat 200, wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya. Terus bukan jangan harang, itu yang ayat 201. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada dari sekian manusia yang orientasi hidupnya cuma minta dunia saja. Yang penting dunia sukses. Dia nggak berpikir akhirat. Akhirat gimana nantilah. Alam kubur nanti aja. Pokoknya dunia saya pengen raih dulu nih. Dia yang paling hebat, popularitas harus paling tinggi, kedudukan paling hebat, harta paling banyak. Itu aja. Gak ada yang lain. Tapi ada yang hebat di ayat 201-nya. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dia merasa saya akan pulang. Saya akan wafat. Saya nggak akan selamanya di dunia. Dan saya sudah diperlihatkan orang-orang yang wafat di hadapan saya. Bahkan saya yang memandikan, saya yang menyolatkan, saya yang mentalkinkan. Dan saya yakin besok lusa, saya yang wafat. Dan saya punya keyakinan besok ada kehidupan setelah saya wafat. Karena itu saya siapkan amalan-amalan yang hasilnya saya akan nikmati kemudian hari. Maka orang ini punya visi untuk akhiratnya, bukan hanya sekedar untuk dunianya. Maka dia siapkan, saya pengen dunia nikmat dan akhirat nikmat. Ini rumus dalam Al-Quran. Ketika Anda mengejar akhirat, maka dunia akan ikut di belakangnya. Gak akan rugi. Karena akhirat itu, dunia pasti nempel. Tapi kalau Anda ikut dunia, akhirat belum tentu mengikutinya. Contoh begini, zakat itu kan akhirat kan? Zakat akhirat ya, bukan dunia. Awas. Tapi bagaimana Anda bisa berzakat kalau nggak ada dunianya? Oke, Anda mau zakat 25 juta. Zakat itu kan 2,5%. Berarti Anda harus punya berapa? 1 miliar kan? 1 miliar untuk berzakat 25 juta. Karena itu orang-orang dulu mengejar kekayaan itu bukan untuk nyari dunia, tapi supaya bisa zakat. Abdurrahman bin Auf mengejar kekayaan sampai paling kaya nomor 1, kapaknya terbuat dari emas. Apa motivasinya? Supaya saya bisa zakat, supaya saya sedekah, supaya saya infak. Ya. Jadi motivasinya ke situ. Begitu dikejar untuk zakat, infak, sedekah, dunia ikut. Coba, yang dapat 1 miliar padahal yang keluar cuma 25 juta. 975 jutanya silahkan nikmati dunia Anda. Tuh. Jadi orang yang mengejar akhirat, dunianya pasti ikut. Tapi orang kalau ngejar dunia saja, akhirat belum tentu. Anda kesini mau taklim, dunia ikut kan? Makanan di luar banyak tuh. Dunia tuh. Kue banyak. Saya kalau taklim tuh taklim, tukang somai, tukang ini, tukang ini. Dunia ikut semua. Tapi kalau sengaja beli somai, belum tentu dapat taklim. Sederhana ya? Woi, sekarang plus templar lagi. Oke, jadi visi mengejar akhirat itu
Tidak harus kemudian meninggalkan dunia, karena otomatis. Ibnu Qayyim al-Jauziyah beliau berkata, perlakukan dunia seperti bayangan. Bayangan. Kalau dikejar itu gak akan pernah ketangkap. Ayo bikin perlombaan musyawarah ngejar bayangan, tangkap gitu. Silakan akan ketemu. Tendangan tanpa bayangan, bayangannya aja nggak bisa diikutin. Ya? Baik, silakan. Maka kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, cara menangkap bayangan jangan dikejar. Berbaliklah Anda, berjalanlah, maka dia akan mengikuti. Maka dunia seperti bayangan yang ketika Anda tinggalkan berbalik, dia akan mengikuti Anda dalam kehidupan. Jelas sampai sini? Baik, ayatnya nanti bisa kita kumpulkan teman-teman. Sekarang saya sempurnakan dulu, setelah itu kita bisa berdiskusi pada hal-hal yang mungkin ini kita dialogkan insyaallah. Oke. Sujud yang pertama, kita diminta oleh Allah kemudian untuk merendahkan diri kita, menyempurnakan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada penyembahan yang sempurna, ketaatan yang paling dalam, penghambaan yang paling luar biasa tajam kecuali saat manusia bisa menundukkan kepalanya menyentuh ke dalam lantai yang ia pijak. Jadi ketika seseorang sudah mulai bersujud, itu pertanda dia sudah merendahkan diri yang paling dalam. Dulu orang-orang di zaman dulu ada Persia, ada Romawi, bahkan ditiru kemudian oleh kerajaan-kerajaan di Nusantara di masa-masa lalu sebelum datang Islam. Untuk kemudian menghormati rajanya, dia ada yang bersujud, ada yang ruku seperti ini sudah kita bahas, ada yang sujud kemudian dia menempelkan bahkan kepala di lantainya untuk menandakan kepatuhan kepada rajanya. Apa yang didapatkan dari raja-raja dunia ini? Maaf, tidak seluruhnya diberikan. Tidak semua kebutuhan diberikan. Belum tentu dia sehat diberikan obat, belum tentu keperluannya diberikan, belum tentu dia gelisah ditenangkan. Tapi kemudian Allah berfirman, datang padaku, sujud kepadaku, ketika engkau sujud, aku berikan apapun yang kau butuhkan dalam kehidupan. Bahkan turun Quran surah ke-48 ayat 29 yang pernah kita bacakan di pertemuan lalu. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Umat Muhammad SAW itu tegas pada segala hal yang menyimpang, tapi juga penyayang terhadap sesamanya. Anda akan lihat mereka sering ruku dan sujud. Saat posisi sujud itulah dia kemudian bermohon kepada Allah semua kemuliaan yang mampu dia dapatkan. Itu tantangan. Jadi begitu Anda merendahkan di hadapan Allah, maka Allah berikan apa yang kamu butuhkan, aku akan berikan. Maka keluarlah hadis Nabi SAW. Perhatikan baik-baik kalimat Nabinya yang disampaikan dari Ibnu Abbas. An Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Hadis riwayat Ibnu Abbas, semoga Allah meridai kepada beliau dan kepada kedua orang tuanya. An Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menerima riwayat ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan kalimatnya, aktsirud du'a. Jika Anda dalam posisi sujud, maka perbanyak permintaan. Doa. Minta, 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 minta. Ada seorang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, tolong doakan saya masuk surga. Tolong doakan saya masuk surga. Apa jawab Nabi? Fa'inuni bikasratis sujud. Maka bantu saya dalam doa itu dengan engkau beramal memperbanyak sujud. Bahkan untuk surga pun sujud. Untuk dunia mau minta, silakan. Karena itulah di kesimpulan terakhir, orang yang sujudnya benar, ketika dia sujud menghambakan dirinya, dia katakan subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah yang paling tinggi di antara semua yang pernah dapati dalam kehidupan. Wa bihamdi, aku memujinya. Subhanakallahumma bihamdika Allahumma ighfirli, aku minta ampun ya Allah kalau selama ini aku salah dalam penghormatan, salah dalam penghambaan. Ampuni saya ya Allah. Maka bangkit dia, didudukkan oleh Allah. Kata Allah, silahkan mau minta apa, aku berikan apapun yang kamu butuhkan. Maka Nabi ajarkanlah duduk di antara dua sujud untuk meminta kepada Allah beberapa permintaan yang kita butuhkan. Rabbi firli, warhamni, wajburni, warfa'ni, warzukni. Dari sekian yang kita bahas di pertemuan yang lalu, ada 7-8 permintaan. Silahkan minta. Makanya minta dengan hati, jangan cuma di lisan. Ketika Anda mengatakan Rabbi firli, ingat punya dosa apa. Awas, jangan hambar. Kalau cuma hambar, cuma di lisan. Kalau cuma minta di lisan, itu sudah banyak yang mengerjakan. Ada orang Arab Baduy dulu begitu. Dan dikoreksi oleh Al-Quran. Buka Quran surah ke-49, ayat ke-14. Oke, Quran surah ke-49, Al-Hujurat. Ya.
ayat ke-14. Ya. Jadi ada orang yang sering berucap di lisannya, tapi tidak diikuti dengan hatinya. Jadi nggak ada kekhusyuan, nggak ada kenikmatan dalam jiwanya, nggak meresap permintaannya. Qalatil a'rabu amanna. Ada orang Arab Badui berkata kami beriman. Pas mau nanti ngafani, beli kain kafan. Kalau enggak saya yang belikan sendiri. Ya pokoknya semua beli. Kain kafannya nyata. Terus siap-siap yang mau jadi volunteer dari sekarang ya disiapkan. Nah, siapkan ya, nanti kita siapkan cara ngafanin bagaimana. Kemudian nanti baru terakhir setelah itu menyolatkan. Ya, terus nanti kita berikan tambahan cara mengangkat sampai masuk ke liang lahat seperti apa. Ya. Terakhir. Untuk hari ini, nanti saya cukupkan di sini, setelah itu kita dialog. Ya. Dalam sujud yang kedua, kita sujud, fikihnya, kalau bicara fikih bukan hikmah, maka dikerjakan mutlak seperti Nabi menunjukkan. Ya, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian seperti melihat aku salat. Jadi fikihnya, setelah kita duduk di antara dua sujud, sujud kembali. Posisinya seperti yang pertama, menempel 7 plus dengan tambahan hidung. Ya, 1 kening, kemudian 2 telapak tangan, 2 tambah 1 3, kemudian 2 lutut, 3 tambah 2 5, kemudian jemari di 2 kaki, tambah 2 7 plus dengan hidung. Ya, kalau kita benar sujudnya, maka otomatis hidung kita pun akan menempel. Ini kalau tempat sujudnya bersih. Seperti di sini karpet sejadah. Tapi kalau Anda sedang keluar, ya di pantai, naik ke gunung, diduga misalnya kurang bersih, maka tidak mutlak harus menempelkan hidung, diangkat boleh. Jelas ya? Saya sudah contohkan, jadi tidak perlu kemudian saya contohkan kembali. Dan saya sudah bikin PowerPoint, jadi pertemuan berikutnya nanti saya tunjukkan PowerPoint dari awal takbir sampai dengan selesai salam. Baik, sudah ada, nanti saya kirimkan ya, insyaAllah. Kemudian teman-teman fokus, setelah sujud seperti biasa, tempelkan dulu. Mohon maaf sekali, boleh bantu saya? 1 orang aja. Siapa aja boleh. Mas Andrian, mohon izin. Di sini, karena kita ada kamera tersambung, sini aja. Kiblatnya ke sana, sana ke MU. Ya, silakan, sujud langsung. Oke. Nah, fokus. Lihat sini teman-teman. Nah, ini sudah bagus. Ini tempelkan dulu. Mohon izin, jangan dulu berdoa ya. Jangan dulu berdoa. Ingat sampai kata Nabi, famakin sujudaka. Sempurnakan dengan baik dulu sujud secara caranya, baru berdoa. Kening, ini sudah ya di sini. Jangan sampai terhalang. Ingat pakai peci itu untuk menutup rambut. Jadi kalau kira-kira rambutnya pendek atau tidak ada rambut sama sekali, tak pakai peci pun gak ada masalah. Jelas ya? Baik. Kemudian ini di telapak tangan 2. Ini agak dibuka, ya. Sudah cukup baik, agak dibuka. Yang penting nggak ke sini ya, cukup di sini. Agak dibuka sehingga tidak dirapatkan ke sini. Ini hati-hati, ada yang dilarang oleh Nabi, jangan kau tempelkan ini siku di sini sehingga menutup diafragma. Di saat sedang sujud kan darah dipacu kencang dari jantung ke otak. Begitu kita tempelkan di diafragma itu bisa terhambat, bisa meninggal orang kalau terlalu lama. Dibuka. Ilustrasinya kata Nabi sampai anak kambing bisa lewat. Ingat anak kambing itu kan zaman Nabi orangnya besar-besar. Ya, jadi wajar lewat, itu cuma ilustrasi bahasa kiasan. Maksudnya ada ruang di sini, bukan Anda ukur. Mama sini, sholat yang benar. Anak kambing mana? Anak kambing. Tidak ya. Ini 2 lutut sini. Kemudian ini ditutup, bukan dibuka begini. Sudah saya terangkan, ditutup begini. Ini sudah bagus. Nah, sudah seperti ini baru berdoa. Nah, biarkan nikmat dulu, tekan sampai di kepala ini terasa enak, di kening. Ini masih hidup ya? Ya. Alhamdulillah. Jadi tenang dulu, enak. Setelah merasa, biasanya awal-awal pusing. Awal-awal pusing biasanya. Nanti setelah itu enak. Baru berdoa. Bangkit. Alhamdulillah. Nah, sudah duduk di antara 2 sujud, kan? Kemudian sujud kembali seperti tadi yang pertama. Baik, ini yang kita lakukan serupa. Jadi fikihnya tidak ada yang berubah. Sujud kedua sama seperti sujud yang pertama secara fikih. Bacaannya pun tidak berubah. Sama. Ya, subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi atau subhanakallahumma bihamdika Allahumma ighfirli. Silahkan dipilih. Jelas. Tapi ingat pesan saya baik-baik. Itu bacaan tadi itu hanya pengantar pada doa.
Ingat, bacaan formal pengantar doa. Ingat pelajaran kita yang lalu. Setelah itu minta kepada Allah. Apa yang kita mintakan? Ingat baik-baik. Sujud pertama kita minta silakan dalam hati. Rasakan apa yang kita mohonkan. Bangkit, duduk di antara dua sujud. Diajarkan oleh Nabi. Ini permintaan ini yang kamu bacakan. Kemudian kita sujud lagi. Bacakan seperti yang pertama. Tapi ingat, sujud yang kedua mengandung makna syukur. Kalau benar syukurnya, Allah akan berikan lebih dari apa yang kita bacakan dalam duduk di antara dua sujud tadi. Bahkan ada orang yang belum minta, sudah Allah berikan. Seperti Maryam tadi, gak minta, Allah sampaikan. Seperti Luqman dengan anaknya, yang bukan Nabi, bukan Rasul. Seperti Umar pernah mendapatkannya. Seperti Abu Bakar pernah meraihnya. Seperti Ali pernah mendapatkannya. Bukan Nabi, bukan Rasul, tapi mendapatkan kemuliaannya. Paham sampai sini? Nah sekarang, ketika sudah sujud, kemudian bangkit, baik tahiyat ataupun bangun kembali, ada satu PR yang harus kita praktekkan dulu. Kata Allah, kamu syukur, saya tambahkan. Bagaimana cara bersyukur dan apa itu syukur? Kita bahas ini kurang lebih 1-5 menit. Setelah itu kita cukupkan, kita buka untuk diskusi. Sepakat? Oke, silakan Mas. Jazakallah khair. Syukur artinya usaha untuk mengungkapkan, upaya untuk mengungkapkan rasa terima kasih, dan kebahagiaan. Upaya untuk mengungkapkan rasa terima kasih dan kebahagiaan atas nikmat yang diperoleh, upaya untuk mengungkapkan rasa terima kasih atau kebahagiaan atas nikmat yang diperoleh. Perhatikan bagian ini rahasianya. Perhatikan bagian ini. Dengan cara menggunakan nikmat itu sesuai dengan ketentuan yang Allah tetapkan. Dengan cara menggunakan nikmat itu sesuai dengan ketentuan yang telah Allah tetapkan. Awas, bagian terakhir ini sangat penting. Ini yang paling penting. Contoh. Ya, masih ingat teman-teman? Dalam duduk di antara dua sujud apa yang kita ucapkan pertama kali? Rabbil firli. Ya Allah, ampuni aku. Orang yang sudah diampuni oleh Allah, maka cirinya organ tubuhnya akan dijaga oleh Allah dari perbuatan maksiat. Lalu kita bersyukur. Sujud, ya Allah terima kasih. Engkau ampuni dosaku. Maka ketika Anda bangkit lagi, utamanya selesai sholat kita, maka buktikan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita itu dengan berusaha menjaga tubuh kita untuk digunakan pada hal yang telah Allah tetapkan. Contoh, kata Allah, mata itu hanya boleh melihat yang ini, yang baik-baik, yang tak baik palingkan. Turun Quran surah ke-24 ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria yang punya iman. Masih ingat tadi di awal? Iman bersanding dengan salat. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Iman bersanding dengan salat. Katakan pada pria-pria yang punya iman. Katakan pada pria-pria yang telah salat. Ayat 31-nya wa qul lil mu'minat. Katakan pada perempuan-perempuan yang punya iman. Katakan pada perempuan-perempuan yang telah salat. Yaghuddu min absarihim, yaghuddna min absarihinna. Pandangannya, matanya gunakan untuk melihat yang baik saja. Jika yang ditatap itu tak baik, maka palingkan. Disebut dengan ghaddul basar. Maka jika Anda ingin mensyukuri nikmat ampunan Allah, maka gunakanlah kemudian tubuh kita untuk digunakan pada semua ketentuan yang telah Allah tetapkan. Mata, apa ketentuan mata? Telinga, apa ketentuan telinga? Lisan, apa ketentuan lisan? Sampai ke ujung kaki. Jelas? Di ketika Anda ingin mendapatkan ampunan Allah, kata Allah, saya ampuni. Baik, buktikan, jaga ampunan itu. Ini bukan Allah sudah bersihkan, Anda pakai maksiat lagi. Habis sholat, bicarain orang lagi. Yang dibicarakan kadang-kadang imamnya juga. Sialan tuh imam. Harusnya makmum dia benar. Baca kepanjangan. Maghrib baca Yasin. Bisa. Baru salam gitu kan. Baik. Banyaknya di tarawih kan. Waladhdallin amin. Yasin.
Malam pertama lagi. Allahu Akbar. Saya pernah tuh, itu baru hari pertama saya jadi santri. Begitu masuk pesantren di Garut, imamnya pas angkatan terakhir di kelas paling akhir, kelas 6. Dia baca madnya paling tinggi, paling panjang yang 6 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. 6 harokat. Ya, kalau sekarang bingung, jadikan detik. Kalau kami mengajarkan pakai detik. 1 detik itu 2 harokat, 2 detik 4 harokat, 3 detik 6 harokat. Di detik itu lebih mudah. Tak, tak, tak. Dia. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. 6 harokat panjang sampai waladhdallin. Jadi ketika dia baca 6 harokat itu kan lewat dari 3 menit Al-Fatihah aja. Udah begitu selesai waladhdallin amin Yasin. Saya hari pertama masuk pesantren, malam pertama tarawih pakai Yasin. Di hati udah begini aja. Tapi Allah Maha Adil. Allahu Akbar. Jadi begitu selesai Yasin, Allahu Akbar. Itu tuh. Tapi tidak harus ditiru tuh yang begitu ya. Ya. Oke, lihat balik sini. Teman-teman fokus. Jadi begitu caranya. Ya, telinga jaga. Lisan jaga. Jadi jangan sampai saat sholat diampuni, habis sholat maksiat lagi. Ini menunjukkan ada yang salah dalam sholatnya. Tuh, sampai nangis anak-anak tuh. Nah, banyak yang begitu. Ya sayang, nggak apa, mau coklat. Oke. Ada berapa? 1 orang? Tolong ke belakang. Rizki. Saya tutup. Kalau ini standar ya, ini yang sering orang keliru. Rizki bisa materi, uang, benda, pakaian, kendaraan, makanan, rumah, dan sebagainya. Oke, kita praktek dulu, fokus, praktek dulu. Kita minta warzuqni, ya Allah berikan aku rizki. Allah jawab. Dan kadang banyak orang tidak sadar, mungkin kesuksesan yang Anda dapatkan sekarang itu atas doa Anda saat sholat. Anda pengen punya kedudukan, kata Allah saya berikan. Anda pengen punya harta, saya berikan. Anda ingin popularitas, sukses karir, saya berikan, kata Allah. Tapi berapa banyak yang Allah berikan atas doa yang dimintakan dan dikabulkan itu kemudian yang disyukuri. Anda sujud, bangun, kata Allah syukuri. Sekarang pertanyaannya, ada orang yang bisa mensyukuri rezeki sampai-sampai Allah ditambah terus, tambah. Saking banyaknya tambahan sampai dia merasa dunia kecil. Dan yang paling dahsyat, ada orang yang nggak megang tapi ketika butuh ada. Itu yang kaya. Di saking banyaknya nggak kehitung. Mau makan, ada makanan. Pengen beli buah, ada yang beliin buah. Ada makan, ngajak teman malah dibayarin. Ya, jadi apa yang dia kerjakan tuh Allah cukupkan, cukup. Tapi dia aja nggak punya beban, ya, nggak capek, kendaraan nggak ngurus-ngurus, mau berangkat ada yang jemput. Kadang-kadang dia telunjuk tangan begini, taksi berhenti, gitu kan? Wah, pokoknya luar biasa lah. Betul, pas bayar dibayarin. Nah, bagaimana cara mendapatkan rumus-rumus mudah, dimudahkan oleh Allah? Kata Allah syukuri. Nah, kembali ke konteks tadi di awal, syukur itu menggunakan nikmat yang Allah berikan sesuai ketentuan yang Allah tetapkan. Contoh, maaf, saya tidak bermaksud untuk menyampaikan hal-hal yang kurang berkenaan, tapi ini untuk introspeksi kita. Allah katakan, cari pakaian untuk menutupi aurat. Anda minta, ya Allah warzuqni, berikan saya rezeki. Kata Allah, ini saya kasih. Oke. Dari pemberian itu Anda berikan pakaian. Kata Allah, bentuk syukur dari pakaian itu engkau gunakan untuk menutupi aurat. 1. Berapa banyak kemudian dari hamba yang Allah berikan rezeki itu justru membeli pakaian yang membuka auratnya. Orang tuanya tertutup tapi anaknya terbuka. Jadi kalau dari kecil Anda tanamkan kepada anak, diberikan pakaian yang membuka auratnya, ya bagaimana saat dewasanya? Itu baru pakaian.
Yang kedua, silakan lihat. Kata Allah, gunakan pakaian itu untuk engkau gunakan menampil dengan sempurna saat ibadah. Menghadap kepadaku dengan pakaian yang indah. Turun Quran surah ke-7 ayat 31. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Hei anak cucu Adam, jika ada panggilan dari masjid maka kenakan pakaian terbaikmu. Saya mau tanya, panggilan apa yang muncul dari masjid? Salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanya orang khusyuk itu di pertemuan yang lalu masih ingat? Ketika dia akan menghadap Allah, dia kenakan pakaian terbaiknya. Allah yang panggil. Antum ini dapat undangan Sabtu Ahad yang ngundang manusia. Tampilan luar biasa. Ada yang pesan dulu, jasnya dibikin dulu, sepatunya juga bikin dulu, mereknya ditampilkan dulu. Hanya untuk penuhi undangan manusia. Yang belum tentu memenuhi kebutuhan kita. Yang belum tentu memberikan solusi pada persoalan kita. Diundang makan cuma sekali, nambah nggak bisa. Ya. Solusi belum tentu hilang. Untuk menghadapi manusia saja, tampilan kita luar biasa. Kata Allah, kenapa ketika aku undang tampilan kau biasa-biasa saja? Kan kurang adil, Bu, Pak, teman-teman. Yang paling unik yang dipakai di olahraga, itu pula yang dipakai dalam sholatnya. Ada yang dipakai kemudian rekreasi, itu pula yang dipakai dalam sholatnya. Apakah salah? Tidak, sah menurut hukum. Tapi untuk bentuk syukur yang sempurna, itu belum paripurna. Jelas sampai sini? Baik. Saya kasih rumus begini. Ini rahasia. Tapi saya coba dan hasilnya luar biasa. Baik, fokus baik-baik ya. Jadi begini. Kalau kita dapat rezeki, sekali lagi ini rahasia. Kalau kita dapat rezeki berupa materi, rumus cepatnya pakai dulu untuk ibadah. Pakai untuk ibadah dulu. Sehingga pertama, hisab kita akan ringan di hadapan Allah. Ya. Saya biasanya kadang Allah titipkan, kasih pakaian lewat si fulan yang kirim kain, kirim pakaian. Tak pernah saya terima pertama kali, kecuali saya coba pakai ibadah dulu. Even itu orang cuma pakai, kasih kaos. Pakai sholat sunnah. Pakai baca Quran. Pakai sholat dulu. Maka apa yang terjadi? Karena semua benda yang akan kita kenakan, itu akan bersaksi di hadapan Allah di hari kemudian. Ya, termasuk anggota tubuh. Al-yawma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Jadi mulut dikunci, tangan kaki bersaksi, termasuk benda-benda yang kita pijak kita kenakan. Di surah Az-Zalzalah, idza zulzilatil ardu wa akhrajal ardu wa qala al-insanu yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada saat kiamat itu terjadi, akan ada hisab dan semua benda yang kita pijak, yang kita kenakan akan bersaksi di hadapan Allah. Bayangkan, teman-teman, ketika baju itu tiba-tiba berkata kepada Allah, ya Allah, saya bersaksi, saya pernah dikenakan oleh si fulan ini untuk sholat kepadamu. Ya Allah, saya bersaksi dan dikenakan oleh si fulan ini, ya Allah, bangun tahajud mengenakan aku. Allahu Akbar. Ya fulan, ketika aku berikan kepadamu nikmat berupa pakaian, apa yang kamu kerjakan? Ya Allah, saya bersaksi, pertama kali saya gunakan untuk memenuhi panggilanmu ke masjid. Maka sepatu itu berkata, benar ya Allah, Anda gunakan. Buka pintu, rumah Anda, masuk ke ruangan kamar Anda, buka kemudian lemari pakaian Anda, coba lihat setiap helai pakaian Anda, berapa banyak yang sudah digunakan untuk ibadah. Jangan-jangan ada di antara pakaian itu yang hanya dipakai untuk digunakan maksiat saja selama hidup. Maka saran saya, cepat tutupi dengan ibadah sebelum dia bersaksi di hadapan Allah dan memberatkan timbangan Anda pada keburukan. Anda sudah minta motor, sepeda aja belum bisa membawa Anda ke masjid. Ya Allah, aku pengen motor. Kamu ini gimana? Minta motor, beban kamu akan berat. Sepeda aja belum mampu mengantarkan kau ke masjid. Itu si fulan, sepeda dia nggak punya, motor nggak pernah mimpi, mobil nggak pernah berharap. Kakinya bisa dipakai mengantarkan dia ke masjid. Jarak dia ke masjid 2 kilo. Kamu cuma 20 meter ke masjid. Sepeda sudah saya berikan, motor sudah saya limpahkan, mobil saya anugerahkan, mereknya bermacam-macam, belum mengantarkan kau juga. Maka nikmat apalagi yang harus aku berikan kepadamu supaya engkau mau berangkat ke masjid itu. Jadi kalau ada teman-teman mengatakan warzukni, ini hati-hati ya. Anda meminta dalam salat warzukni, ya Allah berikan aku rizki, dan sudah Allah limpahkan, tapi rizki itu belum mampu mendekatkan Anda kepada Allah, maka mesti berhati-hati. Jangan-jangan ada istidraj di dalamnya. Istidraj.
limpahan yang terasa nikmat, tapi di balik itu ada kumpulan azab yang sedang menunggu. Maka segera bertobat. Coba dicek, punya sepeda pernah dipakai untuk mengantar ke masjid belum? Pernah dipakai ibadah belum? Punya motor pernah dipakai ibadah belum? Punya mobil pernah dipakai ibadah belum? Pakaian berapa banyak pernah digunakan ibadah? Tulisan pena, handphone berapa banyak dipakai maksiat? Bandingkan dengan taatnya. Nah, semakin banyak ditata oleh kita untuk kepada hal-hal yang baik, syukur, maka semakin Allah akan tambahkan kepada kita nikmatnya. Itu gambarannya. Kalau ada yang macet di pertengahan, bukan karena dihambat, mungkin nikmat yang sudah ada belum dimaksimalkan untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas sampai di sini? Oke. Karena itu kita cukupkan dulu sujud yang kedua, selesai kemudian tinggal aplikasinya. Ya, teman-teman, rezeki banyak ya. Ada anak-anak tuh, anak cucu. Berapa yang sudah diinvestasikan pada kebaikan? Ingat, ketika Allah sampaikan jaga diri dari neraka, itu yang disebutkan pertama keluarga. Fokus, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri dan keluargamu dari neraka. Diri keluarga, anak, pasangan, orang tua, ayah, suami, istri, selalu itu yang disebutkan. Itulah rezeki. Ya, saya cukupkan sampai di sini. Anda pengen punya kedudukan, kata Allah saya berikan. Anda pengen punya harta, saya berikan.